Ntar agak lama ya. Oke. Sebentar. Zoom saya agak lama ya. Nah, ini nggak muncul. Agak delay nggak? Agak delay nggak tampilan Zoom-nya? Iya, Ibu, sedikit. Iya, Bu. Iya. Iya, ini jadi nggak bergerak ya. IndiHome kalau malam begini nih. Oke. Nah, kita mulai dari teknik linear search ya. Pencarian yang dimulai karena sekuensial ya. Sekuensial kan berarti berurutan. Ya, secara sequence ya, secara berurut. Nah, pencarian dimulai dari record pertama, kemudian selanjutnya record kedua, record ketiga sampai record terakhir. Ya. Nah, algoritmanya ya, yang pertama tentukan I sama dengan 1. Ya, I sama dengan 1. Berarti kan jika ada rangkaian data, ya, berarti yang paling pertama itu yang dicek dulu. Ya. Kemudian ketika nilai I ya kurang dari atau lebih besar dari nilai X, maka tambahkan I sama dengan 1 tambah 1. Ulangi langkah nomor 2 sampai nilai I sama dengan X. Ya. Jika nilai I sama dengan N plus 1, maka cetak pencarian gagal. Ya, selain itu cetak pencarian sukses. Ya. Nah, contohnya di sini ada bilangan ya. Ada bilangan data A sama dengan 10,4,9,1,15,7. Yang dicari adalah nilai 15. Ya, dicari nilai 15. Nah, kalau kita lihat di sini kan 15 ini ada di posisi ke-5. Ya, posisi ke-5. Kalau kita tahu, pasti kan langsung ya. Nah, tapi kan kita harus diceknya itu berdasarkan sekuensial. Ya. Jadi berurutan. Jadi dimulai dari yang urutan pertama, record pertama. Record pertama nilainya adalah 10. Ya. Nah, langkah 1 A1 ya sama dengan 10. Ya. A1 sama dengan 10. Nah, yang dicari adalah 15. Ya, apakah 10 atau kurang dari atau lebih besar sama dengan 15? Ya. Nah, kalau misalkan ternyata kurang atau lebih, maka dilanjutkan ke record kedua. Record seterusnya. Kedua ini dapatnya dari mana? Yaitu dari I sama dengan I plus 1. Ya, I ditambah 1. Nah, record kedua sama dengan 4. Ya, 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 15? Ya. Kalau ternyata dia kurang, ya berarti dia bukan dari bilangan yang dicari. Maka dia cari record ke selanjutnya. Record ke selanjutnya yaitu record ketiga adalah nilainya 9. Ya, ketika dicek apakah 9 sama lebih besar atau kurang dari 15, lanjut lagi ke bilangan 1, lanjut lagi ke bilangan 15 sampai dia ketemu di bilangan yang dicari. Ya, 15 sama dengan 15. Ketika ditemukan, maka pencarian sukses. Gitu. Jadi secara linear, secara sekuensial, jadi berurutan.
Ya, gampang ya? Gampang. Kemudian, contoh yang kedua, diberikan larik L dengan N sama dengan 6. Ya, 6. Di mana datanya adalah sebagai berikut. 13, 16, 14, 21, 76, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 record ya di sini ya, 6 record. Misalkan data yang dicari adalah X sama dengan 15. Ya, maka data X sama dengan 15 akan dibandingkan dengan I dari 1 sampai I ke 6. Ya, dicek dulu apakah 15 kurang atau lebih besar dari 13, lanjut ke 16, ke 14, ke 21, 76. Sampai dia ketemu X sama dengan 15, maka dia pencarian sukses. Gitu. Jadi berurutan. Ya, dicek satu-satu per record. Ya, per record. Nah, ini sama ya, langkah pencariannya ya, sama. Kemudian ini juga ya, sampai dia record yang terakhir ya. I sama dengan data sama dengan 15, X sama dengan 15. Kemudian bandingkan. Ternyata nilai 15 sama dengan 15, yaitu data yang dicari. Maka data berhasil ditemukan. Indeks yang dicari ditampilkan yaitu indeks ke-6. Ya, indeks ke-6. Karena di sini kita melihat dari indeksnya. Ya, indeksnya ini kan ya, indeks ke-6. Kenapa kok nggak kayak array, nggak pakai 0? Gitu, kenapa? Ada yang tahu nggak? Beda ya. Ini kan bukan array, ya. Jadi di sini kita berdasarkan indeksnya itu berdasarkan dari nilai 1. Ya, kalau array kan dimulai dari 0. Ya. Oke, berikutnya contoh ketiga. Apabila ditemukan kondisi nilai I sama dengan N plus 1, maka pencarian tidak ditemukan atau gagal. Ya, dikarenakan jumlah elemen adalah N plus 1 artinya data yang dicari, ya, yang bukan merupakan elemen data dari N. Ya. Berikutnya, binary search. Binary search adalah untuk data yang sudah terurut. Ya, digunakan mencari sebuah data pada himpunan data-data yang disusun secara urut, yaitu data yang telah diurutkan dari besar ke kecil atau sebaliknya. Proses dilaksanakan pertama kali pada bagian tengah dari elemen himpunan. Jika data yang dicari ternyata kurang dari elemen bagian atasnya, maka pencarian dilakukan dari bagian tengah ke bawah. Ya. Nah, proses pencariannya kita lihat di sini ya. Proses dilaksanakan pertama kali pada bagian tengah. Ya, dari bagian tengah elemen, kemudian nanti dicek dulu ke bagian atas, kemudian kalau misalkan tidak ketemu berarti dari tengah ke bagian bawah. Ya. Dari tengah ke atas dulu atau ke kiri ya, kemudian dari tengah ke kanan. Nah, algoritmanya ya untuk binary search, low sama dengan 1, high sama dengan N. Tetap ya, karena kan low ini berarti kan karena kan tengah-tengah, dia dari tengah-tengah. Kalau ke kiri berarti kan dia paling low 1, ya, paling rendah. Kemudian kalau ke kanan dia paling tinggi. Ketika low kurang dari sama dengan high, maka kerjakan langkah nomor 3. Ya, jika tidak, maka kerjakan langkah nomor 7. Ya, kalau misalkan dia ternyata low kurang dari sama dengan high ya, maka langsung kerjakan langkah nomor 3. Jika tidak, maka kerjakan langkah nomor 7. Ya, langkah nomor 3 adalah tentukan nilai tengah dengan rumus low ditambah high ya, divide 2. Ya, low ditambah high divide 2 dibagi 2. Jika X kurang dari nilai tengah, maka high sama dengan mid diambil 1. Kemudian ulangi langkah 1. Kita lihat aja dulu ya. Di sini ya kondisinya ya. Contohnya. Tadi di sini teknik searching. Yang pertama linear search. Ya. Yang kedua binary search.
Nah, ini ya. Ini bilangan datanya A sama dengan 1, 3, 9, 11, 15, 22, 29, 31, 48. Ya, 1, 3, 9, 11, 15, 22, 29, 31, 48. Nah, yang dicari adalah angka 3. Ya, dicari 3. Nah, caranya kita ikutin algoritmanya yang tadi. Ya, kita cari tahu dulu low sama dengan ya 1. Ini kan ada 9 data ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, low-nya berarti kan 1. Kenapa low-nya di 1? Karena kan dilihat di sini ya nilai. Nah, kamu bedakan ya binary search dengan linear search. Kalau tadi linear search datanya tidak berurut. Tapi kalau binary search pencariannya dengan data yang sudah terurut. Ya, pencariannya dengan data yang sudah terurut. 1, 3, 9, 11, 15, 22, 29, 31, 48. Ini kan sudah terurut. Ya. Nah, low-nya berarti kan dimulai dari posisi 1. Ya, height-nya dimulai di posisi sama dengan 9. Ya. Kemudian langkah kedua ketika low ya kurang dari sama dengan height, ya apakah gitu ya, apakah low kurang dari sama dengan height, ya. Nah, jika ya L ya L yang ketiga nih ya, L yang sama dengan ketiga. Jika tidak, L ini ya apa namanya, indeksnya ya, posisinya ya, record. Ini record ketiga, ini record ke-7. Ya. Kita lihat di sini. Ini kan 1, 3, 9, 11, 15, 22, 29, 31, 48. Ya. Kalau misalkan di posisi ketiga, 1, 2, 3, berarti yang dicari adalah dapatnya di data yang 9 ya. Nah, karena di sini 1 ya kurang dari 9 ya. Kan ini kita masukin nilainya ya. Low-nya ini kan 1. Height-nya 9. Nah, ternyata kurang atau lebih besar 1 dan 9 ini? 1 lebih kecil kan ya? 1 lebih kecil. Ya. Kalau dia lebih kecil, maka yang dikerjakan perintah yang ke berapa? Langkah ketiga atau langkah ke-7? 3, Bu. Langkah ke-3 kan iya ya. Jika ya, maka langkah ke-3. Ini ya, nih. Jika dia kurang dari atau sama dengan height, maka kerjakan langkah nomor 3. Jika dia lebih besar, berarti ya lebih besar di sini ya. Jika tidak, maka kerjakan langkah nomor 7. Ya. Nah, langkah ketiga adalah low plus height divide 2. Low plus height divide 2. Nah, berarti kita kerjakan yang langkah ke-3. Ternyata di sini adalah ya benar ya. Dia lebih kecil. Maka kerjakan langkah ketiga. Langkah ketiga adalah need sama dengan low plus height divide 2. Ya. Di sini berarti 1 ditambah 9 ya. Kemudian divide 2. 10 divide 2 ya berarti ya. 10 div 2. Nah, 10 div 2 berarti nilainya berapa?
5 ya. 35. Ya, kan yang divide ini kan berarti hasilnya ya. Kalau modulus sisa. Ya, sisa pembagian. Makanya nilai yang didapatkan adalah 5. Nah, 5 ini berarti kita lihat yang kelima adalah 1, 2, 3, 4, 5. Record kelima adalah 15. Ya, record kelima nilainya adalah nilai sama dengan 15. Ya. Nah, ternyata kita cek lagi ya algoritmanya ya. Ketika MIT sudah diketahui sama dengan 15. Nah, ini ya. Jika yang keempat ya, jika X kurang dari nilai tengah, ya, maka height sama dengan mid diambil 1. Ya, kita lihat di sini. X-nya kurang dari nilai tengah. X-nya adalah berapa? Yang dicarinya berapa? Nih. X-nya sama dengan 3 ya. X sama dengan 3. Langkah keempat adalah jika X kurang dari nilai tengah, X kurang dari mid ya, berarti mid ya, maka height sama dengan mid diambil 1. Ya, mid diambil 1. Kita lihat di sini X-nya adalah 3. X-nya 3. Apakah 3 kurang dari 5? Ya. Ya, benar ya. Ya, maka height sama dengan mid-nya berapa? 5 ya. Bukan lihat nilainya ya, tapi mid-nya 5 di sini. Mid-nya di sini adalah 5. 5 diambil 1. Maka height sama dengan 4. Ya, height sama dengan 4. Nah, ulangi langkah 1. Ya, ulangi langkah 1. Berarti kita mulai sekarang adalah low-nya adalah 1, height-nya sama dengan 4. Ya, 4. Nah, di sini ya, nah ini ya, low-nya sama dengan 1, height-nya sama dengan 4. Ya, langkah kedua, ulangi lagi. Nah, ini kan dia ternyata kita ulangi lagi ya di sini ya. Karena ternyata low-nya ini kurang dari sama dengan height. Ya. Nah, berarti ya kita ulang lagi langkah 1. Balik lagi ke langkah 1. Low-nya sama dengan 1, height-nya sama dengan 4. Nah, kemudian langkah kedua, low kurang dari sama dengan height, ya. Langkah 3. Nah, ini kan ternyata kan memang kan 1 kurang dari sama dengan 4 ya. Ya kan? 1 kurang dari 4, maka dia ke langkah ke-3. Kalau dia lebih dari 4, ya, di sini misalkan 1 ternyata lebih besar dari 4, maka dia melanjutkan ke langkah ke-7. Karena di sini kurang dari sama dengan 4, maka dia melanjutkan langkah ke-3. Di mana langkah ketiganya yaitu mid sama dengan sama seperti tadi, low plus high divide 2. Nah, berarti nilainya low-nya adalah 1 ditambah 4 ya, divide 2. Karena di sini 5 ya, 5 divide 2 ya sama dengan 2 ya, bukan 2,5 ya. 2. Karena diambil bukan sisanya yang diambil tapi 2-nya. Ya, sama dengan 2. Nah, 2
sama dengan ya, di sini 2, yaitu nilai yang ketiga. Ini I-nya ya, I-nya ya. I sama dengan 2, maka nilainya adalah nilai sama dengan 3 nih ya, 3. Ya. Kemudian ini sama dengan 3. Nah, kita lihat lagi di sini. Jika nilai tengah ya lebih X kurang dari nilai tengah, maka high sama dengan mid diambil 1. Ulangi langkah 1. Tadi kalau kita lihat nilai mid-nya adalah 2. Ya, nilai mid-nya adalah 2. Mid sama dengan 2. Kemudian berarti X-nya adalah kurang dari mid. Nah, X-nya berapa nilainya? X-nya 3. Ya, 3 kurang dari mid-nya 2. Benar apa salah? Salah ya? Salah. Maka dia di sini ya lebih besar ya, langkah kelima ya. Karena dia lebih besar ya, lebih besar dari nilai tengah. Ini ya lebih besar dari nilai tengah, maka low sama dengan mid plus 1. Ya, maka diambil mid-nya adalah 2 tambah 1, low-nya sama dengan 3. Nah, berarti sekarang low-nya sama dengan 3. Ulangi langkah 1. Nah, ini kita ulangi langkah lagi nih. Ya. Nah, ini ya. Ke langkah 5. Ke langkah 5 berarti kan tadi ini ya, ke langkah 5. Ke langkah 5 yang ini kan. Kan ternyata kan dia lebih besar. Maka kita tambah mid tambah 1. Berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Ya. Kemudian ketika kita lihat langkahnya ya. Sekarang berarti kan kita mulai lagi dari awal ya, mulai lagi dari langkah pertama. Mulai lagi dari langkah pertama yaitu diulang lagi ya, low tambah sampai dia ketemu lagi low tambah high dibagi 2. Kita cari nilai mid-nya lagi. Ya. Berarti di sini nilai low-nya 3. Tolong suaranya dimatikan ya, speakernya. Di kelas goblok. Parah dia ya. Di-mute dong. Low-nya berarti sekarang 3. High-nya berapa nih high-nya? High-nya berarti berapa? Ini kecil gini aja sama ini. High-nya 4 ya. Ini sebagai dosen lulusan teknik komputer anjing. Terus lu makin jadi dosen dong. Enggak. Dosen anjing. Siapa ya? Banget mas. Dosen mau aja. Suaranya siapa nih? Masih ada? Saya unmute. Oh, sudah. Ibu. Ya. Aku mau nanya, tadi itu yang 5 divide 2 itu dia harus ambil yang lebih kecilnya ya? Kan hasilnya 2,5 tadi. Nggak boleh diambil 3-nya, harus ambil 2-nya aja. Kan divide itu diambil dari yang hasilnya, 2-nya. Bukan 2,5-nya, karena divide. Ya, diambil 2-nya. Kalau misalkan modulusnya, sisanya diambil yang 5. Modulusnya. Ya. Jadi kalau jadinya diambilnya ke yang 2-nya aja, bukan yang 3. Kalau pakai divide itu memang diambil yang bilangan bulatnya saja. Kalau pakai divide, kecuali kalau kita pakai pembagiannya yang
per gitu ya. Kita kan pakainya div. Ya, pakainya div. Maka dia diambilnya hanya yang kalau misalkan dia ada bilangan desimal, maka diambil yang genap, yang bulatnya saja, yang depannya saja yang diambil. Kalau yang sisanya itu nanti Baik, Ibu. masuknya ke modulus. Ya, yang sisanya masuk Baik, ke Ibu. modulus. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang kembali lagi berarti sini. Low-nya sama dengan 3, high-nya berapa di sini tadi? High-nya 4. 4. Oke, 4. Nah, kita ulang lagi nih, dari awal lagi nih. Ini kan langkah 1. Ini langkah 2-nya. Langkah 2-nya adalah low. Kita cek kurang dari sama dengan high. Ya. Kita cek di sini angka 3. Ya, kurang dari sama dengan 4. Ternyata kan benar ya. Ya benar. Maka dia lanjut ke langkah ke yang ini nih, sama yang ini ya. Nah, ini. Low plus high divide 2. Nah, berarti karena dia ternyata kurang, berarti ke langkah ketiga. Langkah ketiga. Langkah 3. Langkah 3 adalah mid sama dengan low plus high divide 2. Maka 4 tambah 3 ya. Low-nya kan 3 tambah 4 ya, divide 2. 7 divide 2. Ini saya rinciin satu-satu ya biar kalian bisa melihat. Nah, kemudian 7 divide 2 kan hasilnya berapa? 3,5 kan ya? Nah, 3,5 berarti kita ambil 3-nya saja karena pakai divide. Nah, ketika sudah mulai 3 kan ya? 3 berarti posisi 3 nih. Ya. Maka langkah ke-6 ini langkah ke-3. Langkah ke-3 ini kan ya. Ini 3 kurang dari 3 berarti ke langkah 5. Tadi sudah. Ke langkah ke-5 yaitu langkah ke-5 nilai tengah ya, midnya diambil 1. Ini langkah ke-5-nya. Ini langkah ke-5. Langkah ke-5. Kemudian yang ini adalah kembali lagi ya, ini ulang lagi nih. Ini keterangannya ya. Ini ulang langkah ke-1. Low sama dengan 3, high sama dengan 4, kemudian low sama kalau kurang dari ini masuk ke langkah ketiga, kemudian cari lagi langkah ketiga. Setelah ditemukan mid-nya sama dengan 3. Sekarang mid-nya sama dengan 3. Mid sama dengan 3. Ketika mid sama dengan 3, nah, lanjut ke langkah ke-6. Langkah ke-6. Langkah ke-6 adalah ini kan ya langkah ke-6 ya. Nah, mid sama dengan 3, langkah ke-6. Jika nilai X sama dengan nilai tengah, ya, maka nilai tengah adalah nilai yang dicari. Nah, kita di sini mid-nya sama dengan X-nya enggak? X-nya ini nilai yang dicari ya. Nah, ketika sama, ya berarti mid-nya 3, X-nya sama dengan 3. Maka pencariannya berhasil. Kalau misalkan dia ternyata X-nya ini ya, X-nya lebih besar ya, lebih besar dari 3 ya. Lebih besar dari high-nya ya, maka pencarian gagal. Ya. Nah, ini langkahnya. Ini langkahnya ya.
Karena di sini 3 sama dengan 3, ya, maka pencarian berhasil. Paham nggak? Yang binary search ini. Tekniknya. Jadi algoritmanya diikutin. Ya, algoritmanya diikutin. Jadi ini algoritmanya. Ini algoritmanya harus diikuti. Ya, diikuti. Jadi 1 sampai seterusnya. Ya. Jadi kita harus ikutin langkah-langkahnya. Ya. Nggak ada pertanyaan ya? Lanjut ya. Nanti boleh nanya di belakangan lah. Lanjut ke teknik straight and max min. Ya, max min. Nah, di sini digunakan untuk menentukan atau mencari elemen maksimum dan minimum pada himpunan yang berbentuk array linear. Nah, di sini karena ada array linear, ya, nah, kita lihat berarti nanti dia indeksnya berdasarkan array. Kemudian waktu tempuh atau time complexity, ya, yang digunakan untuk menyelesaikan pencarian hingga mendapatkan solusi yang optimal terbagi atas base case, average case, dan worst case. Ya, base case, average case, dan worst case. Algoritmanya untuk mencari elemen max min, ya, ini adalah algoritmanya, ya, prosedur straight max min a, n, i max min, ya, integer, un. Nah, ini karena ada array, ya, maka dia an, ya, maksimum minimum, ya. Ini ada perulangan. Nah, ini nanti bisa kalian ini aja ya. Ini saya skip aja ya, saya skip. Yang pertama kan tadi kalau max min itu ada base case, worst case, dan average case. Ya, ini base case, average case, dan worst case. Nah, ini waktu tempuh dalam menyelesaikan masalahnya. Ya, dalam menyelesaikan masalahnya. Pertama adalah base case. Ya, base case adalah keadaan yang tercapai jika elemen pada himpunan A disusun secara increasing atau menaik dengan perbandingan waktu n-1 kali satuan operasi. Kita mulai di sini adalah yang ketiga, teknik. Nanti kalau mati join lagi ya, teknik max min. Ya. Ini terbagi ada 3 ya, terbagi 3. Yang pertama base case, yang kedua average case, yang ketiga average tengah-tengah ya, base itu paling bagus berarti ya. Worst case adalah paling buruk ya. Yang pertama base case. Base case ya, ini keadaan tercapai ya jika elemen pada himpunan A disusun secara increasing atau menaik dengan perbandingan waktu n-1 kali satuan operasi. Contoh, terdapat himpunan A yang berisi 4 buah bilangan. Ya, telah disusun secara increasing. A0,